bukan, geset plate-nya tidak ada. Tidak perlu, memang tidak perlu juga. Ini yang 7/8. Nah, ini satu contoh lagi untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ada sambungan dari batang tarik yang berupa profil siku, ya, angle. Ya. Ini siku, ini yang di sebelah depannya. Sikunya ini 3,5 kali 3,5 kali 3/8. Jadi panjang ini 3,5, keluarnya juga 3,5. Jadi ini equal angle. Tebalnya 3/8 semuanya. Ya, tebal dari sikunya. Mutu A36. Nilai U dikasih, faktor shear lag-nya. Ini jelas ada shear lag-nya karena ada kaki yang tidak tersambung di sebelah sini ya. Sikunya ada yang tidak tersambung. Tapi saat ini karena masih di tahap awal, belum disuruh baca tabel atau menghitung sendiri, jadi dikasih aja U-nya pokoknya pakai 0,85. Ya. Lalu pertanyaannya, tentukan apakah ini memenuhi syarat. Ya. Tentukan apakah batang tarik di atas memenuhi ketentuan LRFD dulu, LRFD atau ASD. Jadi ini sama, dua-duanya harus kita periksa ya. Apakah ini memenuhi ketentuan LRFD atau ini juga memenuhi ketentuan ASD? Apakah memenuhi dua-duanya atau yang satu memenuhi satu tidak? Atau dua-duanya tidak ya? Kita artinya harus memeriksa dua-duanya. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Sekarang karena diberikan bebannya kita bisa bandingkan ya dengan gaya tarik yang terjadi sehingga kita bisa menyimpulkan memenuhi syarat atau tidak. Jadi kita cari dulu itu PU dan PA ya. PU kalau LRFD kita perlu PU. Kalau ada beban mati dan hidup kombinasinya ada dua pilihan. 1,4 PD. Tulis saja langsung deh. 1,4 mati saja atau 1,2 mati ditambah 1,6 beban hidup ya. Dari antara kedua ini yang menentukan yang mana? Angkanya sih bisa dihitung aja. 1,4 kali 35 ini 49. Kalau yang ini 1,2 kali 35 tambah 1,6 kali 15. Ini 66 kips. Yang mana yang menentukan di antara kedua ini? Yang lebih besar, Pak. Yang lebih besar ya. Kalau yang PU yang lebih besar. Kalau PN nanti yang lebih kecil ya. Nominal lebih kecil. Jadi nanti yang kita pakai untuk membandingkan yang ini. Kalau ini kita bandingkan lebih kecil daripada VPN, yang ini pasti aman. Oke, ini untuk LRFD. Kalau PA lebih kelihatan lagi. PA itu tanpa load factor ya. Jadi pilihannya D saja atau D tambah L ya. Ya sini ini mah udah jelas PD tambah PL yang menentukan ya. 35 tambah 15 jadi 50 kips ya. Jadi untuk ASD nanti kita pakainya yang ini ya, pembandingnya. Oke, selesai dulu ini urusan strukturnya, kemudian kita masuk ke bajiannya. Kita mulai lagi seperti tadi. Kegagalan yield. PN itu adalah
F yield kali AG ya, A gross ya. Penampang utuh. Ini A36, F yieldnya 36. Nah, luas nggak diberikan karena sudah dikasih penampangnya. Jadi kita harus lihat di tabel nih. Ya. Penampang siku 3,5 kali 3,5 kali 3/8 ini luas grossnya berapa? Saya cuplik dari buku aja. Di buku katanya 2,5 inch ya. Jadi kalau dari sini lihat di tabel, A grossnya 2,50 inch kuadrat. Ya. Kalau tidak dikasih tahu buku, Anda harus cari di tabel. Ya. Jadi ini kalau diisikan 36 kali 2,5. Jadi berapa? 90 ya. 90. PN-nya segitu sehingga PPN kalau LRFD itu adalah 0,9 kali 90, 81 kips. Kalau pakai ASD, ini LRFD ya. Kalau ASD, PN per omega 90/1,67 tadi ini sama dengan yang sudah kita hitung tadi, ini 54 kips ya. Ya. Jadi bagian yang ini selesai. Pindah ke fraktur, kegagalan fracture. Kita perlu A efektif ya. Dengan U 0,85 jadi cari AN dulu. Luasnya 2,5 tadi ya. Mana tadi? Ya tadi baca di tabel dan dari buku kita ambil luas aslinya 2,50. Kalau seperti ini pengurangnya hanya satu lubang ya, bukan 3. Karena kalau tariknya di sana penampangnya bisa yang ini, bisa yang itu, bisa yang itu ya. Masing-masing hanya dikurangi satu lubang ya. Jadi pengurangnya adalah diameter lubang. Ini baut 7/8, tadi ini masih di bawah 1 inch, jadi ditambah 1/8 saja. Dikurangi 1 inch kali tebalnya. Tebalnya bisa kita baca dari ini, dari nama sikunya. Ini 3,5 nih panjang sini, 3,5 ke sana. Tebalnya 3/8. Ya. Jadi pengurangnya 1 kali 3/8. Dapatnya berapa? Kurangi 3/8. 2,125. Ini inch persegi. AE itu adalah AN kali U. U-nya tadi sudah 0,85 ya, faktor shear lag-nya. 2,125 kali 0,85. 1,81 inch persegi ya. Jadi efektif sudah kita dapatkan sehingga P nominal itu adalah FU kali AE 58 kali 1,81 kali 58 104,8 kips. Ya. Ini PN-nya. Jadi untuk LRFD VPN-nya sama dengan ini kan fracture, jadi V-nya 0,75 kali ini ya. Kali 75. 78,6 kips. 78,6, ini 81, 78,6 yang lebih menentukan. PU-nya 66, jadi kita bisa simpulkan untuk LRFD duluan. LRFD ini PU-nya yang sama dengan 66 lebih kecil atau sama dengan VPN yang nilainya 78,6 kips ini. Jadi ini cek ya, oke. Ya. Memenuhi syarat. Yang terjadi segini, kapasitasnya sekian. SD itu PN per 2 per omega, omeganya 2, jadi ini 104,8
per 2 nilainya 52,4 ya. 52,4 kips. Keperluannya cuma 50, jadi kalau ini tadi LRFD, untuk ASD PA-nya 50, dan itu juga lebih kecil daripada PA per omega, PN per omega, yang nilainya 52,4 kips. Jadi oke ya. Jadi dua-duanya terpenuhi ya. Jadi artinya batang tarik ini memenuhi ketentuan LRFD dan juga memenuhi ketentuan ASD. Saya kira demikian, pas waktunya kita habiskan 2,5 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Pak, saya ingin. Ya, silakan. Tadi di kegagalan fracture, Pak, yang di AN-nya, itu satunya dari mana ya, Pak? Itu ya, 1/3. Gitu. Ini kan diameter lubang dikalikan tebalnya ya. Nah, iya, Pak. diameter lubangnya kan ini lubang untuk baut 7/8 inch. Tadi sudah kita hitung-hitung kan kalau di bawah 1 inci, lubangnya itu adalah diameter baut tambah 1/8 jadinya ya. Jadi 7/8 tambah 1/8 itu 1. Diameter lubangnya yang kita pakai untuk hitungan tarik ini. 3/8 itu tebalnya. Tebal ini, siku ini. Ya. Baik, Pak. 7/8 tambah 1/8.